Indonesia hampir uji coba bom nuklir miliknya hingga buat PM Malaysia ketakutan. Rusia memang sedang menjajaki kerjasama nuklir dengan Indonesia. Namun entah apa yang diinginkan Rusia dan Indonesia dalam kerjasama pengembangan nuklir ini, harapannya Indonesia dan Rusia mengembangkan nuklir serta pengayaan uranium untuk tujuan damai, membuat energi terbarukan. Karena jika Indonesia membuat nuklirnya menjadi senjata, maka sama saja mendorong dunia dalam perang. Hal itu tak sesuai amanat UUD 1945, di mana salah satu pasalnya berperan aktif menjaga perdamaian abadi. Apalagi Indonesia sudah menekan traktat Bangkok yakni Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, yang artinya semua negara ASEAN dilarang mempunyai senjata nuklir, yang dimulai pada 27 November 1971. Adanya traktat ini memastikan bahwa Indonesia akan membuat pengayaan uranium untuk tujuan damai. Indonesia juga butuh pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN karena batubara semakin lama bakal habis. Dengan adanya PLTN, maka kebutuhan energi Indonesia akan lebih terjamin serta bebas polusi. Tapi siapa sangka Indonesia pernah hampir melakukan uji coba bom nuklir di masa lalu, dan tanpa bantuan Rusia. Ini dimulai saat Presiden Soekarno berkunjung ke Amerika Serikat atau AS tahun 1960. Saat bertemu dengan Presiden John F. Kennedy, Soekarno mengatakan niatannya Indonesia ingin menguasai ilmu pengayaan uranium demi energi terbarukan di masa depan. Anehnya, AS setuju akan hal itu di mana Washington akan membantu Indonesia mengembangkan nuklir. Tapi satu catatan kudu diikuti Indonesia, yakni nuklir yang akan dikembangkan memang untuk tujuan damai. Dikutip dari nonproliferation.org, AS lantas mengirim para ilmuwannya ke Indonesia untuk mewujudkan mimpi Jakarta punya kemampuan pengayaan uranium. Padahal saat itu ilmu nuklir sangat strategis dan tak sembarang negara bisa memilikinya. Tapi arah angin nuklir untuk perdamaian berubah saat John F. Kennedy ditembak mati. Presiden baru AS Lyndon Johnson melihat proyek nuklir Indonesia berbahaya, di mana semua bantuan dari Washington dihentikan hingga program tersebut mandek. Soekarno geram melihat kenyataan ini, ia kemudian memerintahkan para ilmuwan Lembaga Tenaga Atom atau LTA Indonesia agar segera pindah haluan belajar ilmu nuklir ke Cina. Tujuan Soekarno meminta para ilmuwannya ke Cina untuk mengubah pengayaan uranium ke arah senjata pemusnah massal pembuatan bom nuklir. Keadaan semakin genting lagi saat Direktur Pengadaan Senjata Angkatan Darat Brigjen Hartono mengumumkan bahwa Indonesia akan menguji coba bom atom miliknya di alur Kepulauan Mentawai, Sumatera, yang dijadwalkan pada 1969. Dunia kaget mengetahui Indonesia akan menguji coba bom nuklir. AS juga terbelalak melihat kenyataan ini di mana ilmu nuklir yang mereka berikan bisa jadi bumerang. Menteri Pertahanan Australia saat itu, Shane Patrick, mewanti-wanti kepada negara barat jika Indonesia sukses menguji coba bom nuklirnya, maka Jakarta akan jadi mempunyai senjata pemusnah massal berbahaya di kawasan. Paling ngenes PM Malaysia Tun Abdul Razak. Ia gelisah, ketakutan dan paranoid bahwa uji coba bom nuklir Indonesia bisa berdampak negatif ke Malaysia karena adanya radiasi nuklir. Tahun 1965, AS kemudian merayu Indonesia agar jangan melakukan uji coba nuklir miliknya. AS berjanji akan membuka lagi keran bantuan pengembangan nuklir tujuan damai yang mereka stop beberapa tahun lalu. Tapi syaratnya tak boleh uji coba bom nuklir dan mengizinkan Badan Atom Internasional atau IAEA menginspeksi reaktor nuklir milik Indonesia. Usaha AS buat Indonesia lulu. Jakarta menerima kembali uluran tangan Washington dan uji coba bom nuklir ditangguhkan. AS juga merasa hal ini perlu dilakukan karena jika Indonesia melakukan uji coba bom nuklir, maka mereka akan lebih condong ke Rusia atau Uni Soviet kala itu. Padahal saat itu ilmu nuklir sangat strategis dan tak sembarang negara bisa memilikinya. Tapi arah angin nuklir untuk perdamaian berubah saat John F. Kennedy ditembak mati. Presiden baru AS Lyndon Johnson melihat proyek nuklir Indonesia berbahaya, di mana semua bantuan dari Washington dihentikan hingga program tersebut mandek.